Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum serta para YouTuber? Semoga sehat selalu, tetap jaga jarak. Jangan lupa pakai masker. Baik, materi yang akan saya bawakan pada hari ini tentang filsafat Pancasila. Lanjut, Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat Pancasila menurut Burhanuddin Salam, filsafat adalah sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil dari pada berpikir secara radikal, sistematis, dan universal. Kita harus garis bawahi bahwa menurut Burhanuddin, filsafat itu sebagai sistem kebenaran. 3 poin menurut beliau yaitu secara radikal, sistematis, dan universal atau menyeluruh. Kemudian menurut Gunawan Setiardja, filsafat adalah ilmu pengetahuan mengenai segala sesuatu dengan meninjau sebab-sebab yang terdalam dengan kekuatan diri manusia itu sendiri. Jadi menurut Gunawan Setiardja, yang harus kita garis bawahi bahwa filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dimana ilmu pengetahuan itu menitik beratkan kepada kekuatan diri manusia. Lanjut, sistem filsafat Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, yaitu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Sistem filsafat Pancasila, bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila adalah satu kesatuan bulat dan utuh serta memiliki keterkaitan antara satu sila dengan lainnya yang tidak terpisahkan. Baik, di sini bahwa filsafat Pancasila jika dianalogikan tubuh manusia, bahwa ideologi Pancasila memiliki keterkaitan, memiliki suatu bagan-bagan yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem tubuh antara sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan keempat serta kelima.
Dari sila 1 sampai sila kelima itu saling keterkaitan. Lanjut. Susunan Pancasila sebagai suatu sistem bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, serta sila kelima. Sila kedua diliputi, didasari, dijiwai sila 1 dan mendasari dan menjiwai sila 3, sila 4, sila kelima. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2 dan mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, ketiga dan mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi, didasari, dijiwai sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, serta sila keempat. Baik, ada pertanyaan dari saya, mari kita diskusikan. Nanti untuk mendiskusikan pertanyaan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, masihkah Pancasila dianggap, dipercayai, diyakini sebagai ideologi, falsafah, dan pandangan bangsa yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila iya, kenapa banyak masalah bangsa Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Silakan sekali lagi kita diskusikan. Bagi yang ingin berdiskusi mengenai pertanyaan ini atau menjawab pertanyaan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut. Inti sila-sila Pancasila meliputi: pertama, Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. 2. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Ketiga, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Kelima, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Lanjut, filsafat Pancasila secara umum. Pertama, dianggap, dipercaya, dan diyakini. Paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Tingkat kebenaran filsafat Pancasila: pertama, kebenaran indera atau pengetahuan biasa. Kedua, kebenaran ilmiah, ilmu pengetahuan. Ketiga, kebenaran filosofis atau kebenaran filsafat. Keempat, kebenaran religius
atau kebenaran religi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara pertama, deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Kedua, induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat menentukan arah dan memecahkan persoalan kehidupan, memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang maju. Kristalisasi nilai-nilai yang memiliki suatu bangsa dan diyakini kebenarannya serta menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa dan diterima sebagai dasar yang mengatur hidup ketatanegaraan. Dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional, menjadi pegangan saat krisis dan ancaman terhadap eksistensi bangsa Indonesia. Merupakan dasar mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurut Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, beliau mengatakan naskah politik tanggal 22/1945 alinea 4 kemudian dijadikan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang 1945, terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945 alinea keempat Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS tanggal 20 Desember 1945 alinea keempat. Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat setelah Dekret Presiden RI tanggal 5 Juli 1959. Filsafat Pancasila sebagai sumber imajinasi. Filsafat bangsa merupakan landasan ideologi bangsa untuk menggapai cita-citanya dan sumber imajinasi yang mengilhami anak bangsa dalam meletakkan dasar membangun berbagai aspek kehidupan. Filsafat Pancasila memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia dan menggambarkan gagasan-gagasan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Keseluruhan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Keseluruhan ciri khas bangsa Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan sepanjang masa. Ditentukan oleh kehidupan budi bangsa yang dipengaruhi oleh tempat, lingkungan, dan suasana waktu sepanjang masa.
materinya habis. Sekali lagi, apabila ada yang ingin berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.